Yang saya pikirkan pesan-pesan ini tersampaikan karena kita semua ini akan mati menghadap Allah. Jadi bupati nggak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau nggak ditangkap KPK. Maka manfaatkanlah kesempatan itu seefisien mungkin. Pesantren sudah ditolong, anak yatim fakir miskin sudah dibantu, masjid-masjid sudah dibantu. Tapi nanti anak pesantren setelah hafal Quran, setelah mereka bisa baca kitab kuning, setelah mereka menguasai ilmu-ilmu, mereka nanti akan terbang ke Al-Azhar Kairo. Kalau tahun 2025 programnya bantu pesantren, bantu anak tidak mampu, maka kita berharap di tahun 2026-2027 ada beasiswa yang memberangkatkan mereka ke Al-Azhar Kairo Mesir nanti insya Allah. Amin. Berikut ini kita akan melepas santri-santri Buton Tengah yang hafal Quran dan baca kitab kuning, akan melanjutkan ke Al-Azhar, akan dilepas oleh Ustadz Abdul Somad. Saya yang melepas, orang semua heran. Ini setiap melepas tanda tangan Ustadz Somad terus yang datang. Untuk apa? Saya tanggal 5 September 1998 berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir dari Cengkareng, mendarat di Kairo, naik pesawat Royal Jordan Airlines. 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa, salah satunya bernama Abdul Somad. Ini orangnya. Tidak dibantu oleh bupati, wali kota dan gubernur. Mana mereka sekarang? Mati. Coba seandainya bupati, wali kota, gubernur waktu itu menolong saya, memberikan tiket saya, memberikan beasiswa saya, pasti ceramah saya malam ini, ceramah siang tadi, ceramah tadi pagi, ceramah kemarin mengalir pahalanya untuk mereka. Tapi memang dasar mereka nggak mau dapat pahala. Kelihatannya Ustadz marah, saya nggak marah. Ustadz dendam, saya nggak dendam, cuma ingat aja. Maka membalaskan sakit hati saya, setiap daerah yang saya datangi, kalau di situ ada bupati, ada wali kota, ada gubernur, ada pejabat, saya sampaikan, pakai jabatan untuk mengirimkan anak-anak soleh, anak-anak baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz kalau ceramah suaranya jangan keras-keras, nanti Ustadz mati mendadak. Ustadz kalau jadwalnya jangan banyak-banyak ceramah, tadi pagi di Kolaka, di Bau-Bau, terus dilanjutkan lagi di Buton, habis itu di Muna. Ini ceramah yang keempat malam ini di Buton Tengah. Besok Ustadz kembali ke Makassar, dari Makassar ke Jakarta, dari Jakarta ke Riau. Nanti kalau Ustadz mati gimana? Kalau aku mati, 1000 anak dari Buton Tengah siap menggantikan Abdul Somad. Kenapa di tempat lain Ustaz nggak ngomong begitu? Karena di tempat lain mereka pintar, mereka hafal Quran, mereka bisa baca kitab, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya mantap, tapi nggak ada duit mau ke Mesir. Kalau di sini kenapa Ustaz yakin? Sudah tanda tangan. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dulu ketika Kesultanan Buton masih tetap tegak berdiri, dari tahun 1945 kita merdeka melawan Belanda, Kesultanan Buton sudah ada 400 tahun sebelum itu, sezaman dengan Muhammad Al-Fatih di Turki Utsmani. 1542 Kesultanan Buton sudah tegak berdiri. Alim-alim ulamanya berdatangan menebarkan ajaran Islam, akidahnya, fikihnya. Dosen-dosen yang didatangkan dari Makkah mengajar dengan bahasa Arab. Kitab-kitabnya masih ada sekarang di Kesultanan, di Masjid Kesultanan Buton. Jangan sampai kitabnya ada, Al-Qurannya ada, tapi anak-anak kita tidak bisa membacanya. Seperti nasib huruf hieroglif di Mesir, hurufnya ada tapi orang tidak bisa membaca. Jadi kalau ada orang yang
pesimis. Saya pesimis melihat anak-anak sekarang, Pak Ustadz. Anak sekarang cuman bisa joget-joget gara-gara TikTok. Isinya cuman dua, ulat pinang sama ulat sagu. Itu mungkin di tempat kamu, tapi di Buton Tengah ini insya Allah anak-anaknya akan rajin menghafal Quran. Mereka akan menjadi anak yang soleh dan solehah. Benteng terakhir pertahanan kita melawan internet, melawan sosial media, melawan grup WhatsApp, melawan Netflix, melawan channel-channel perusak, melawan narkoba. Benteng terakhir tinggal satu. Kalau benteng ini roboh, hancur semuanya. Benteng kita bernama Pondok Pesantren. Anak saya, ponakan saya, tetangga saya, kawan saya, anak-anaknya wajib mondok pesantren. Anak saya wajib mondok, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mau masuk pesantren, saya pecat. Kok begitu Pak Ustadz? Karena saya tidak sanggup menjaga mereka. Saya pergi hari Jumat, hari Sabtu, malam Ahad, malam terakhir malam Senin. Besok Senin saya pulang. Saya di rumah Selasa, Rabu, Kamis. Anak-anak mesti dididik di pondok pesantren. Makanya kalau pondok pesantren ini tumbang, hancurlah agama Islam. Alhamdulillah di Buton Tengah pondok pesantren masih banyak tegak berdiri, istiqomah mendidik anak kita insyaallah. Amin. Daftarkan anak-anak Anda segera ke pondok pesantren di Buton Tengah. Ingat, setan gentayangan. Dulu setannya nggak kelihatan, sekarang setannya masuk ke YouTube, masuk ke Instagram, masuk ke TikTok, masuk ke grup-grup WhatsApp. Bukan cuman ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapaknya pun kesetanan. Guru, teman saya guru di sekolah, razia handphone. Semua handphone tangkap, handphone tangkap, handphone tangkap, letakkan, periksa, cek satu-satu, cek satu-satu. Ini ada handphone yang paling parah. Panggil orang tuanya, datang ibunya. Ibu, anak ibu ini sudah gawat. Kami sudah cek handphonenya, isinya macam-macam, gak sesuai sama umurnya. Anak ibu ini sudah keterlaluan. Setelah gurunya marah-marah, kawan saya, sahabat saya, ibunya ngomong, mohon maaf Pak, itu handphone suami saya. Bukan kenakalan anak-anak, tapi kenakalan banyak yang ngaku. Mudah-mudahan Allah memperbaiki hati kita yang sudah sakit ini insyaallah. Didoakan dengan zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ustaz Somad, tadi kan katanya anak pesantren mau dikirim ke Al-Azhar Kairo Mesir, kalau hafal Quran bisa baca kitab kuning, bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke. Betul. Tapi saya nggak mau anak saya jadi ustad. Nanti kalau anak saya jadi ustad kurus kayak Ustaz Somad. Saya mau anak saya jadi polisi Pak Ustadz. Saya mau anak saya jadi tentara Pak Ustadz. Saya mendarat di airport, masuk ke hotel, hotelnya dikunci. Jangan ada satupun tamu yang ganggu Ustaz Somad karena dia mau tabligh akbar nanti malam. Jangan ganggu Ustaz Somad. Oke, semua turun. Nggak lama ada yang ngetuk kamar saya. Saya intip. Polisi. Ngapain polisi ngetuk pintu? Saya buka. Ada apa Pak polisi? Saya adik kelas Ustaz Somad di pondok dulu. Hah? Tugas di mana sekarang? Tugas di Lampung. Saya brimob Pak Ustaz. Masuk ke dalam. Akhirnya ngobrol. Kamu di pondok dulu? Iya. Kok bisa jadi polisi? Ada jalur khusus santri jadi polisi. Hafal Quran, bisa bahasa Arab, jadi polisi. Pesawat mendarat lagi di satu daerah. Begitu, sebenarnya saya mau ngasih tahu, saya naik pesawat terus.
lagi. Lalu kemudian saya pun turun, ada tentara yang tegap tinggi nunggu saya. Nggak tahu juga entah nunggu saya, entah nunggu yang lain. Begitu udah dekat, dipeluknya saya mirip kayak pernah lihat wajahnya di mana. Aku ketua kelas kau dulu, man. Ternyata dia ketua kelas saya, sudah jadi tentara, masuk lewat jalur santri. Jadi anak ibu jangan khawatir, mau masuk polisi bisa, mau masuk tentara, TNI, Polri, tergantung dari hobinya sekarang. Dari sekarang ibu sudah bisa nanti kemana arah anak ini sudah kelihatan. Anak saya ini Pak Ustadz suka mandi di laut, nggak naik-naik, berarti angkatan laut. Anak saya ini Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik, berarti dokter spesialis. Kalau nggak lulus, pecandu narkoba. Ya Allah, selamatkan anak kami, selamatkan anak kami. Anak saya ini kemana-mana bawa martil terus, Pak Ustadz, hakim agung. Kalau nggak lulus, tukang. Mohon Pak tukang jangan tersinggung, jangan. Yang penting rezekinya halal dan barokah. Ustadz Somad, kata ibu dekan Fakultas Kedokteran. Saya baru ketemu dengan ibu dekan. Ustadz Somad, kita punya beberapa jalur. Ada namanya jalur prestasi yang nggak pakai ujian, langsung dari sekolah diterima di Fakultas Kedokteran. Tapi ada satu lagi Pak Ustadz. Jalur apa itu, Bu? Jalur tahfiz. Jadi anak-anak yang hafal Quran dari pondok pesantren bisa jadi dokter, Pak Ustadz. Maka saya sarankan Kiai, Tuan Guru, anak-anak kita dari Buton Tengah yang dibiayai Pemda, pemerintahan daerah, nanti kalau tamat masukkan polisi, masukkan tentara, masukkan Fakultas Kedokteran. Nanti mereka ambil spesialis objin. Spesialis objin itu bukan ngurus jin, bukan. Spesialis objin itu artinya spesialis kandungan, supaya pasien perempuan, istri bapak dipegang oleh dokter perempuan. Jangan seperti oknum yang sekarang videonya viral, istri perempuan dipegang oleh dokter laki-laki. Enggak semua begitu, tapi melihat itu kan ngeri-ngeri sedap juga kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak selesai dengan ceramah, enggak selesai dengan tausiah, enggak selesai dengan tablik akbar. Selesai tablik akbar, besok bubar, selesai. Yang menyelesaikan masalah ini solusinya tinggal satu, pondok pesantren. Makanya pondok pesantren ini dirusak. Bagaimana cara merusak pondok pesantren? Isu kekerasan, isu pelecehan seksual, isu pembunuhan, isu macam-macam. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu dulu sebelanga, sekarang sekotak. Itu isu-isu itu cuma 0,000 sekian persen, supaya anak kita tidak sekolah agama. Ini sekarang bangga orang kalau anaknya lagi, anak ibu di mana? Anak saya SMP plus. Anak ibu bapak di mana? Anak saya SMP negeri. Anak saya SMP. Saya nggak nyalakan SMP bagus, tapi pendidikan agama, masukkan pendidikan agama. Nggak apa-apa dia pagi SMP, tapi sorenya ada kelas dari zuhur sampai asar, keluar jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Paling tidak 5 pelajaran agama mesti ada di sekolah umum. Pertama, akidah. Kedua, fikih. Ketiga, akhlak. Keempat, tafsir hadis. Kelima, bahasa Arab. Karena sholat kita masih pakai bahasa Arab, Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hebat bahasa Inggris, sehebat-hebatnya kalian bahasa Inggris, gak ada sholat pakai bahasa Inggris. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful.
Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullah, peace be upon you, oh my darling. Nggak ada. Walaupun kau hebat bahasa Arab, kita tetap pakai menggunakan bahasa Arab. Bahasa yang lain kita pakai dalam berdoa, berkomunikasi. Maka kalau ada orang yang begitu membanggakan anaknya, ingat di SMP pelajaran bisa dihitung pakai jari. Fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, cukup. Tapi di pondok pesantren yang tadi kita MOU, apa saja pelajaran di pondok pesantren? Nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, qawaidul fikih, usul fikih, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, arud qawafi, tahsin, tajwid, akhlak. Pelajaran begitu banyak. Makanya banyak orang yang menyepelekan pondok pesantren. Anak kamu di mana? Ya itulah karena nggak lulus SMP SMA akhirnya ya, daripada nggak sekolah saya masukkan pesantren aja. Anak bodoh nggak nangkap dimasukkan pesantren, keluarnya gila. Karena pelajarannya berkualitas. Cari anakmu yang paling pintar, anakmu yang IQ-nya paling tajam, masukkan ke pesantren. Itu yang akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Biasanya kalau saya takbir itu berarti ceramahnya udah 40 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tolong agama Allah ini, insya Allah Allah pun akan menolong kita. Itu janji Allah. In tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Kamu cuman buat satu aja. Kamu cuman buat satu aja. Tolong agama Allah. Yansurkum, Allah akan menolong kamu. Allah tidak mau satu-satu. Allah buat satu dua. Wa yutsabbits aqdamakum, dia akan nolong kamu dan akan mengokohkan hati kamu, kaki kamu, iman kamu, kekuasaan kamu. Mudah-mudahan dengan menolong agama Allah, menolong pondok pesantren, menolong anak yatim, menolong duafa, Allah menolong kita semua di Kabupaten Buton Tengah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bukan orang yang tiba-tiba mendadak jadi ustadz, enggak. Saya nih memang dari awal sekolah, saya memang sekolah agama. Kata kakek saya, ayah ibu saya namanya Nuruddin Cahaya Agama. Cucu saya ini namanya Abdul Somad, jangan sekolah umum, dia hanya sekolah agama. Nanti yang menanggung biayanya saya sebagai kakeknya. Tapi kalau saya mati, yang nanggung biaya sekolahnya adalah itu kebun kelapa ada 2 hektar. Pakai hasilnya untuk sekolah dia. Begitu kakek saya meninggal, kebun kelapa itu pun ikut mati. Disitulah baru saya paham bahwa niat baik kakek saya dilanjutkan, ditolong Allah Subhanahu wa taala. S1 saya Al-Azhar dapat beasiswa, S2 saya di Maroko dapat beasiswa, S3 saya dapat pertolongan Allah, semuanya ditolong Allah. Di situ saya belajar bahwa bapak niat baik, ibu niat baik, Allah yang akan menolong. Sekarang banyak orang takut anaknya sekolah agama. Anak kamu apa? Anak saya SH, mantap. Anak kamu apa? SE, keren. Anak kamu apa? Ya itulah, daripada nggak sekolah, sekolah agama aja. Banyak orang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama, takut nggak makan. Kenapa nggak sekolah? Takut Pak Ustadz nanti kalau anak kami sekolah agama takut nggak makan. Kalau ada orang yang takut menyekolahkan anaknya sekolah agama karena takut nggak makan, tolong bawa ke rumah sakit dicek. Jangan-jangan otaknya dekat lambung atau lambungnya dekat otak. Kasar sekali Ustadz. Dia lebih kasar lagi karena menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Ini para asatiz kita, tamat dari Gontor, tamat dari Madinah, tamat dari UGM, mereka sekolah agama. Mereka hidup sampai hari ini. Saya kurus ini bukan karena nggak makan. Ada bupati, ada gubernur, ada danrem, ada danramil, ada babinsa, ada babin kamtipmas, ada kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, DPRD, ada semua pejabat. Pas giliran makan, siapa yang dipersilakan duluan? Saya.
ada kepiting, ada cumi, ada daging, ada ayam, ada air, dan seperti daun kelor. Semuanya sudah siap, dan yang dipersilakan duluan adalah saya. Bapak Kapolres nanti, Bapak Dandim nanti, Bapak Bupati nanti, Wakil Bupati nanti, semuanya mempersilakan. Silakan Ustaz Somad. Di mana-mana saya ceramah, saya duluan. Andai di situ ada racun, saya mati duluan. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa saya kurus ini bukan karena nggak makan. Terus ya sudah takdirnya begitu. Tadi di Buton makan, habis itu di Muna makan, habis itu sekarang di Buton Tengah makan, besok pagi di Bau-Bau nggak tahu karena cepat besok soalnya dari penginapan langsung ke airport. Artinya apa? Jangan takut anak kita nggak makan. Makan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang kaya, pejabat nggak makan, malah pejabat nggak makan, dikasih kepiting kolesterol, dikasih teh manis diabetes, dikasih emping melinjo asam urat. Kaya belum tentu makan, nggak kaya tapi makan. Mau jadi yang mana? Kalau bisa kaya dan makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak-anak, bapak ibu semuanya kaya-kaya dan bisa makan. Pagi berangkat kerja. Zaman dulu ada pepatah nenek moyang kita, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Gara-gara apa? Gara-gara orang terlambat bangun. Sekarang ayam belum bangun dia udah bekerja. Sampai ayam pun kaget loh. Sekarang orang di kota-kota besar itu, arah ayam belum bangun dia udah pergi. Kata ayam nggak segetonya kalian. Berangkat pergi kerja, azan belum berkumandang, macet di jalan sampai kantor, sholat subuh melayang, sholat zuhur hilang. Kenapa? Meeting, hilang sholat zuhur, nggak makan. Masuk sholat asar sudah terlambat, pulang dari kantor jam 4, azan maghrib di jalan, macet total, sampai ke rumah tumbang tidur. Anak nggak ketemu, istri nggak ketemu, akhirnya istri lebih sering ketemu dengan suami orang. Berawal dari curhat, lalu merasa nyaman dan tenang, akhirnya makan bersama dan jalan bersama. Apa kata pepatah kampung saya? No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Ketika orang cemburu, kenapa dia WA kamu? Kenapa dia nelpon kamu? Kenapa dia video call kamu? Dia sudah macam abang saya, dia sudah macam saudara saya, dia sudah macam adik saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah, setan belum pensiun. Tolong Pak Ustadz ruqyah suami saya, Pak Ustadz. Dia sekarang sedang diganggu pelakor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ada respon. Biasanya kalau di ruqyah itu setannya keluar. Ini enggak ada respon. Ternyata dia enggak diganggu setan. Kata setan, aku sudah lama pensiun. Suamimu lebih jahat dari aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jalan lain. Solusinya adalah memasukkan anak kita ke pesantren. Saudaraku dimanapun berada, bil khusus yang ada di Buton Tengah, selamatkan anak anda dari narkoba, dari ganja, dari zina, LGBT, pil anjing gila. Daftarkan segera ke pondok pesantren Al-Munawwarah An-Nabawi Ali bin Abi Thalib Hidayatullah sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Hubungi nomor kontak berikut. Tolong potong, kirim ke tim Ustaz Somad, nanti kita upload ke Instagram yang followernya 9 juta itu. Sombong sekali Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow tolonglah follow. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Ini yang bawa saya dari bau-bau, lalu kemudian lanjut ke Buton, lanjut ke Muna, lanjut ke Buton Tengah, balik lagi ke bau-bau, besok ke Makassar. Ini yang bawa ini namanya Yayasan Hibrul Ummah. Hibrul Ummah ini sedang beli rumah tahfiz Quran. Jadi kami keliling di beberapa titik itu ada acara namanya lelang. Tadi dilelang lah baju kaos Ustadz Somad, pin, ada lelang batu cincin. Saya bilang lelang lah semua, asal dua jangan kalian lelang. Jangan kalian lelang celana sama baju saya ini. Gimana saya mau pulang nanti? Nah, akhirnya hasil lelang sebetulnya itu bukan jualan, itu wakaf berhadiah. Lalu kemudian hasil dari lelang itu 100% untuk rumah tahfiz Quran. Enggak ada seperak pun dibawa Ustadz Somad pulang ke Riau. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akalta fa'afnaita. Duit yang dicari diberikan ke beras, diberikan ke tepung, diberikan ke makanan, dimakan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. Satu hari makan 2,5 on, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun makan 100 kilo. Bapak Ibu kalau makan 1 tahun itu 100 kilo beras. Saya yang umur 27 ini, saya lahir 1977, sekarang umur saya 48 tahun. Saya ini jelita, Bu. Jelita itu artinya jelang 50 tahun. Itu berarti sudah membusukkan 4 ton 800 kilo. Kalau yang di bawah kandang kambing ada kotoran, mohon maaf, kotoran kambing disiramkan ke cabai, itu cabainya merah menyala. Tapi kalau yang 4 ton tadi disiramkan, mati cabainya. Betapa manusia ini tidak ada manfaatnya kalau dilihat dari fisiknya. Yang membedakan kita dari hewan itu adalah amal soleh. Kok soman? Amal soleh. Inilah yang menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk, wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Dipakai baju, jilbab, mukena, kain, celana, lapuk. Wa mata saddaqta, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Yayasan Hibrul Ummah akan memberi rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran ini dipakai anak-anak menghafal Quran pagi, petang, siang dan malam. Oke, Kabupaten Buton Tengah sudah selamat, tapi kabupaten yang lain masih belum terselamatkan. Kita doakan kepala-kepala daerahnya dapat hidayah, insyaallah, amin. Saya memang sekarang ceramahnya di Buton Tengah, tapi insya Allah ceramah ini ditonton saudara-saudara kita dari Sabang sampai Papua. Hai Bupati, Gubernur, Wali Kota, Kepala Daerah dimanapun berada dari Sabang sampai Papua, kalau kalian ingin membangun amal soleh dan bingung mau buat apa, datang kalian studi banding ke Buton Tengah. Bagaimana caranya menggunakan kekuasaan untuk menolong pondok pesantren, masjid, para santri, yatim, miskin dan duafa. Insya Allah pulang kalian dari sini, kalian dapat oleh-oleh keberanian untuk menggunakan ujung tanda tangan menolong agama Allah dengan kekuasaan. Takbir, Allahu Akbar. Saya memang kalau sudah 50 menit ceramah memang takbir. Kenapa? Untuk ngetes suara jamaah masih hidup atau enggak. Kalau begitu bunyi takbirnya tadi, itu berarti masih tahan 1 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi, Bapak masih kuat? Ibu masih sanggup? Saya nggak sanggup. Bau-bau, Buton, Muna, Buton Tengah, Makassar, Jakarta,
sampai ada dokter yang ngomong ke saya, kalau Ustadz Somad ini made in Jepang sudah lama rusak. Lalu kenapa saya masih hidup, masih sehat hari ini? Karena orang Buton Tengah selalu mendoakan saya. Mereka berdoa, ya Allah, sampaikan Ustadz Somad nanti ke Buton Tengah pada hari tanggal 4 Mei 2025, hari Ahad malam Senin. Sampaikan dia ke Buton Tengah, ya Allah. Sehatkan dia sampai ke Buton Tengah, ya Allah. Hidupkan dia sampai ke Buton Tengah, ya Allah. Setelah acara itu nanti terserahlah, ya Allah. Mau matikanlah dia. Alhamdulillah saya masih hidup, masih sehat malam ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sini bersama juga nanti kita di surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ustadz Somad itu enak. Tadi disambut Pak Bupati, naik ke atas pentas, duduk dengan Pak Bupati, dengan kepala daerah, dengan ketua DPRD, dengan para pejabat-pejabat, dengan alim ulama. Ustadz tempatnya tinggi, kami dibuat rendah. Kalian kan merasa saya lebih tinggi, lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang, lebih hebat. Selesai acara, cobalah kalian naik ke atas ini. Baru kalian rasakan bahwa karpet ini basah, kena hujan. Kadang kita merasa orang itu lebih enak, lebih nyaman karena kita nggak tahu posisi dia. Ini perlu saya jelaskan juga, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita semua yang hadir ini, kalau ada yang sakit-sakit, diangkat Allah penyakitnya, insya Allah. Yang belum ada jodoh, dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Bukan untuk kami Pak Ustadz, untuk anak-anak kami. Memang bapak-bapak selalu mengkambing hitamkan anak. Bukan begitu Pak Ustadz, doa kita bersama mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Karena Yayasan Hibrul Ummah akan mengadakan lelang cincin, entah lelang baju kaos, lelang kaligrafi, dan lelang-lelang lainnya. Ibu-ibu yang nggak bawa uang bisa dikasih gelang emas, cincin emas, rantai emas, gigi emas untuk amal jariah. Bapak Bupati kita sudah beramal, tinggal lagi kita, entah apa yang bisa menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kita masih panjang, masih ada lelang, masih ada zikir, masih ada doa. Saya tutup dengan pantun penutup untuk menutup tausiah, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali kita